Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat selalu dan juga dalam kondisi bahagia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pH campuran senyawa asam kuat dan basa kuat. Bagaimana sifat larutan jika larutan asam kuat dan basa kuat kita campurkan? Dan bagaimana besar pH campuran larutan asam kuat dan basa kuat? Nah, kali ini kita akan membahas pH campuran asam kuat dan basa kuat. Ingat, sebelumnya kita sudah belajar tentang pH larutan asam dan basa. pH itu sama dengan fungsi negatif logaritma dari konsentrasi ion H+. Untuk asam kuat, besarnya konsentrasi ion H+ itu sama dengan N dikali Ma, di mana N sama dengan valensi asam kuat dan Ma sama dengan konsentrasi asam kuat. Sedangkan pOH itu sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion OH-. Untuk basa kuat, kita tahu bahwa besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan N dikali Mb, di mana N itu sama dengan valensi basa kuat dan Mb itu sama dengan konsentrasi basa kuat. Dan ingat, pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Menentukan pH campuran asam kuat dan basa kuat. Contoh soal 0,1 molar larutan HCl sebanyak 100 ml direaksikan dengan 0,2 molar larutan NaOH sebanyak 100 ml. Tentukan pH campuran asam dan basa tersebut. Data di soal kita lihat. Anda perhatikan yang saya garis bawahi. Konsentrasi HCl itu sama dengan 0,1 molar. Kemudian ada volume HCl sebesar 100 ml. Kalau kita rubah ke dalam satuan liter, maka besarnya sama dengan 0,1 liter. Sehingga kita bisa mencari mol untuk HCl, yaitu 0,1 molar dikali 0,1 liter. Maka hasilnya adalah 0,01 mol. Berikutnya, Anda perhatikan yang saya garis bawahi. Ada konsentrasi NaOH sebanyak 0,2 molar. Kemudian ada volume NaOH sebesar 100 ml. Kalau saya rubah satuannya ke dalam liter, maka sama dengan 0,1 liter. Dan kita bisa mencari mol NaOH yaitu 0,2 molar dikali 0,1 liter. Maka hasilnya itu adalah 0,02 mol. Dari data tadi kita tahu bahwa mol HCl itu sama dengan 0,01 mol dan mol NaOH itu sama dengan 0,02 mol. Yang pertama kita tuliskan persamaan reaksinya. Saya tuliskan di sini HCl ditambah NaOH. Maka apa hasil reaksinya? Nah, masih ingat materi sebelumnya kita sudah belajar tentang reaksi asam dan basa. HCl merupakan asam akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan NaOH merupakan basa dapat terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Dalam reaksi, ion Na+ akan berikatan dengan ion Cl- membentuk molekul NaCl. Sedangkan untuk ion H+ dan ion OH- akan berikatan membentuk molekul H2O. Maka persamaan reaksinya adalah
HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Setelah kita tuliskan persamaan reaksinya, kemudian saya tulis di sini mol awal, mol bereaksi, dan mol sisa. Saya tuliskan di sini mol awal untuk HCl adalah 0,01 mol. Untuk NaOH 0,02 mol. Sedangkan untuk NaCl 0 dan H2O 0 karena pada awal reaksi NaCl dan H2O-nya kan belum terbentuk. Kemudian untuk menentukan mol yang bereaksi, nah Anda masih ingat dengan pereaksi pembatas? Kita cari dulu pereaksi pembatasnya siapa. Maka cara mencarinya, perhatikan. HCl itu mol awalnya 0,01 mol. Cara mencari pereaksi pembatas itu adalah mol awal dibagi dengan koefisien reaksi. Perhatikan, HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Reaksinya sudah setara. Artinya di sini HCl koefisiennya 1, NaOH koefisiennya 1, NaCl koefisiennya 1, dan H2O juga koefisiennya 1. Maka untuk mencari reaksi pembatas, mol awal dibagi dengan koefisien. HCl mol awalnya 0,01 mol dibagi koefisiennya adalah 1, maka hasilnya adalah 0,01. Sedangkan NaOH mol awalnya 0,02 mol, koefisiennya 1, maka saya tuliskan di sini 0,02 dibagi 1 hasilnya 0,02. Untuk mengetahui pereaksi pembatas antara HCl sama NaOH, Anda lihat hasil bagi antara mol awal dengan koefisien. HCl 0,01, NaOH 0,02. Nilai terkecil itulah yang menjadi pereaksi pembatas. Maka di sini HCl lah yang menjadi pereaksi pembatas. Ingat, pereaksi pembatas adalah pereaksi yang tepat habis bereaksi dalam reaksi. Maka saya tuliskan di sini mol bereaksinya untuk HCl adalah 0,01 mol. Untuk menentukan mol bereaksi pada NaOH, maka kita gunakan perbandingan koefisien antara NaOH dengan HCl. NaOH koefisiennya 1 dan HCl koefisien reaksinya juga 1. Maka mol bereaksi untuk NaOH adalah 0,01 mol. Kemudian mol bereaksi untuk NaCl kita juga gunakan perbandingan koefisien antara NaCl dengan HCl. NaCl koefisiennya 1 dan HCl koefisiennya 1. Maka mol bereaksi untuk NaCl adalah 0,01 mol. Kemudian untuk mencari mol bereaksi pada H2O, maka kita gunakan perbandingan koefisien antara H2O dengan HCl. H2O koefisiennya 1 dan HCl koefisiennya 1. Maka mol bereaksi untuk H2O adalah 0,01 mol. Sehingga mol sisa untuk HCl adalah 0 dan mol sisa untuk NaOH adalah 0,01 mol. Ingat, kalau bereaksi zatnya berkurang, sedangkan kalau hasil reaksi zatnya bertambah dalam reaksi. Sehingga untuk NaCl zat yang terbentuknya adalah 0,01 mol. Dan H2O zat yang terbentuknya adalah 0,01 mol. Perhatikan, pereaksi di sini adalah HCl dan NaOH. Antara HCl dan NaOH, zat yang bersisa atau pereaksi yang bersisa adalah NaOH sebanyak 0,01 mol. Sehingga kita bisa cari konsentrasi NaOH setelah bereaksi, yaitu M atau molaritas sama dengan mol sisa dibagi volume campuran. Volume campuran di sini merupakan volume campuran antara HCl dengan NaOH.
Sehingga M sama dengan mol sisa NaOH adalah 0,01 mol dibagi volume campuran antara HCl dan NaOH yaitu 0,1 ditambah 0,1 liter. Sehingga molaritas NaOH itu sama dengan 0,05 mol per liter atau dapat saya tuliskan 0,05 molar. Ingat, karena NaOH itu merupakan basa kuat, maka dapat terionisasi sempurna di dalam larutannya. Sehingga molaritas NaOH tadi 0,05 molar ya. Maka kita tahu besarnya konsentrasi ion OH- untuk senyawa basa kuat adalah N dikalikan Mb, di mana N sama dengan valensi basa kuat dan Mb sama dengan konsentrasi basa kuat. NaOH itu dapat terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Molaritas NaOH-nya sama dengan 0,05 molar, maka molaritas atau konsentrasi ion OH-nya sama dengan 1 dikali 0,05 molar, sama dengan 0,05 molar. Atau saya tuliskan menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 2 molar. Maka POH itu sama dengan negatif log konsentrasi ion OH-. Maka POH itu sama dengan negatif log 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Maka POH-nya itu sama dengan negatif log 5 ditambah negatif log 10 pangkat negatif 2. Maka POH-nya sama dengan 2 dikurangi log 5. Tadi kita sudah dapatkan nilai POH dari NaOH-nya, yaitu POH sama dengan 2 min log 5. Maka kita bisa menentukan pH campuran. Ingat, pH ditambah POH itu sama dengan 14. Maka pH ditambah 2 dikurangi log 5 itu sama dengan 14. Maka pH itu sama dengan 14 dikurangi 2 dikurangi log 5. Maka hasilnya adalah 12 ditambah log 5. Jadi pH campuran antara HCl dan NaOH tadi adalah 12 ditambah log 5. Campuran tadi bersifat basa karena setelah bereaksi terdapat sisa basa yaitu NaOH. Contoh soal berikutnya, 0,1 molar larutan H2SO4 sebanyak 100 ml direaksikan dengan 0,1 molar larutan KOH sebanyak 100 ml. Tentukan pH campuran asam dan basa tersebut. Perhatikan data di soal, ini saya garis bawahi, ada konsentrasi H2SO4 sebesar 0,1 molar. Kemudian volume H2SO4 sebanyak 100 ml. Saya rubah satuannya menjadi 0,1 liter. Sehingga kita bisa mencari mol H2SO4 yaitu 0,1 molar dikali 0,1 liter. Hasilnya adalah 0,01 mol. Kemudian perhatikan yang saya garis bawahi pula, terdapat konsentrasi KOH sebesar 0,1 molar. Kemudian volume KOH sebanyak 100 ml. Saya rubah satuannya menjadi 0,1 liter. Sehingga mol KOH sama dengan 0,1 molar dikali 0,1 liter sama dengan 0,01 mol. Tadi kita sudah peroleh mol H2SO4-nya sama dengan 0,01 mol. Kemudian mol untuk KOH-nya juga 0,01 mol. Berikutnya adalah menulis persamaan reaksi. Saya tuliskan di sini H2SO4 ditambah KOH. Maka apa hasil reaksinya? Perhatikan,
H2SO4 dalam larutan dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. Sedangkan KOH dalam larutan dapat terionisasi menjadi ion K+ dan ion OH-. Maka dalam reaksi, ion SO4 2- akan berikatan dengan ion K+. Perhatikan, SO4 bermuatan 2-, sedangkan K bermuatan +1. Sehingga molekul yang terbentuknya adalah K2SO4. Sedangkan ion H+ dan ion OH- akan membentuk molekul H2O. Perhatikan, reaksinya belum setara, maka kita setarakan dahulu ya. Nah, yang pertama adalah atom K-nya. Atom K di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 2 jumlahnya. Maka di ruas kiri saya kalikan 2, sehingga koefisien KOH sama dengan 2. Kemudian adalah atom S. Atom S di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 1, berarti sudah sama jumlahnya. Setelah atom S, kita cek atom hidrogennya. Atom hidrogen di ruas kiri terdapat pada H2SO4 dan KOH. Pada H2SO4 hidrogennya ada 2. Pada KOH karena sudah memiliki koefisien 2, maka atom H-nya juga ada 2. Maka jumlah atom H di ruas kiri ada 4. Sedangkan di ruas kanan itu hanya terdapat pada H2O, hanya ada 2. Maka saya kalikan molekul H2O-nya dengan 2. Maka koefisien H2O-nya sekarang 2. Setelah itu baru kita cek O-nya. O di ruas kiri terdapat pada H2SO4 dan KOH. H2SO4 O-nya ada 4, pada KOH karena sudah punya koefisiennya 2, maka O-nya ada 2. 4 ditambah 2 jumlahnya 6. Di ruas kanan O terdapat pada K2SO4 dan H2O. Pada K2SO4 O-nya berjumlah 4, pada H2O karena sudah punya koefisiennya 2, maka O-nya 2. 4 ditambah 2 itu jumlahnya 6. Maka ruas kiri dan ruas kanan jumlah O-nya sudah sama 6. Maka persamaan reaksinya sudah setara. Sehingga reaksinya adalah H2SO4 ditambah 2 KOH menghasilkan K2SO4 dan 2 H2O. Berikutnya saya tuliskan mol awal, mol bereaksi, mol sisa. Mol awal H2SO4 adalah 0,01 mol. Untuk KOH juga 0,01 mol. Untuk K2SO4-nya 0 dan H2O-nya 0. Untuk mengisi mol yang bereaksi, maka kita harus tentukan dulu yang menjadi pereaksi pembatasnya. Ingat tadi pereaksi pembatas itu dicari dengan cara mol awal pereaksi dibagi dengan koefisiennya. Maka saya tuliskan di sini untuk H2SO4 mol awalnya 0,01 mol. Maka 0,01 dibagi 1 hasilnya 0,01. Kemudian untuk KOH mol awalnya 0,01 mol. Koefisiennya 2, maka saya tuliskan 0,01 dibagi 2, hasilnya 0,005. Kita bandingkan hasil bagi antara mol awal dengan koefisien. Lebih kecil siapa? Lebih kecil KOH karena hasil bagi mol awal dengan koefisiennya hasilnya 0,005. Maka KOH menjadi pereaksi pembatas, artinya pereaksi yang tepat habis dalam reaksi. Sehingga mol yang bereaksi untuk KOH itu sebesar 0,01 mol. Tinggal kita mencari mol yang bereaksi pada H2SO4, K2SO4, dan H2O. Nah, yang menjadi patokan adalah mol bereaksi dari KOH. Sehingga untuk mencari mol H2SO4 yang bereaksi, kita gunakan perbandingan koefisien. Koefisien H2SO4 itu adalah 1, koefisien KOH itu adalah 2. Sehingga saya tuliskan di sini 1/2 dikali 0,01 mol. 0,01 ini adalah mol dari KOH. Maka hasilnya adalah 0,005 mol. Kemudian mencari mol bereaksi untuk K2SO4.
kita gunakan perbandingan koefisien juga, 1/2 dikali 0,01 mol. Maka hasilnya adalah 0,005 mol. Untuk mencari mol bereaksi pada H2O, maka kita gunakan perbandingan koefisien. Kita bandingkan koefisiennya KOH dengan H2O. Di situ Anda bisa lihat koefisien KOH-nya 2, koefisien H2O-nya juga 2. Maka mol yang bereaksi untuk H2O itu sama dengan mol KOH yang bereaksi, yaitu 0,01 mol. Sehingga sisa reaksi H2SO4 itu sebanyak 0,005 mol, sedangkan KOH 0. Untuk K2SO4 yang dihasilkan 0,005 mol dan H2O-nya 0,01 mol. Perhatikan antara H2SO4 dan KOH. Zat yang bersisa adalah H2SO4 yang merupakan senyawa asam. Sehingga kita dapat menghitung konsentrasi H2SO4 setelah bereaksi, yaitu M atau molaritas sama dengan mol sisa dibagi dengan volume campuran. Mol sisanya tadi H2SO4 sebanyak 0,005 mol dibagi volume campurannya adalah volume H2SO4 dengan volume KOH, yaitu 0,1 ditambah 0,1 liter. Maka saya tuliskan di sini molaritas atau konsentrasi H2SO4-nya sama dengan 0,025 mol per liter, atau dapat dituliskan menjadi 0,025 molar. Ingat, karena H2SO4 itu merupakan asam kuat, maka dapat terionisasi sempurna di dalam larutannya. Tadi kita dapatkan molaritas H2SO4 atau konsentrasi H2SO4-nya adalah 0,025 molar. Untuk menentukan konsentrasi ion H+ pada senyawa asam kuat, yaitu N dikali Ma, di mana N sama dengan valensi asam kuat dan Ma sama dengan konsentrasi asam kuat. Saya tuliskan di sini reaksi ionisasinya. H2SO4 dapat terionisasi menjadi 2 ion H+ dan SO4 2-. Konsentrasi atau molaritas H2SO4 saya tuliskan di sini 0,025 molar. Maka besarnya konsentrasi ion H+ itu sama dengan 2 dikali 0,025 molar, sama dengan 0,05 molar. Dapat dituliskan menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 2 molar. Maka kita tuliskan di sini pH sama dengan negatif log konsentrasi ion H+. pH sama dengan negatif log 5 dikali 10 pangkat negatif 2. pH sama dengan negatif log 5 ditambah negatif log 10 pangkat negatif 2. Maka pH itu sama dengan 2 dikurangi log 5. Jadi pH campuran antara H2SO4 dengan KOH tadi adalah 2 dikurangi log 5. Campuran ini bersifat asam karena setelah bereaksi terdapat sisa asam, yaitu H2SO4. Contoh soal berikutnya, 0,1 molar larutan H2SO4 sebanyak 100 ml direaksikan dengan 0,2 molar larutan NaOH sebanyak 100 ml. Tentukan pH campuran asam dan basa tersebut. Perhatikan data di soal, saya garis bawahi. Konsentrasi H2SO4 dalam soal sama dengan 0,1 molar. Kemudian volume H2SO4 sama dengan 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Sehingga mol H2SO4-nya sama dengan 0,1 molar dikali 0,1 liter, yaitu hasilnya sama dengan 0,01 mol. Kemudian konsentrasi NaOH sama dengan 0,2 molar.
Volume NaOH sama dengan 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Dan mol NaOH dapat kita cari yaitu 0,2 molar dikali 0,1 liter sama dengan 0,02 mol. Berdasarkan data tadi, kita tahu mol H2SO4-nya sama dengan 0,01 mol dan mol NaOH-nya sama dengan 0,02 mol. Berikutnya kita tuliskan persamaan reaksinya. H2SO4 ditambah NaOH. Maka kita tahu H2SO4 itu dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. Sedangkan NaOH dapat terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Sehingga ion SO4 2- akan berikatan dengan ion Na+, membentuk molekul Na2SO4. Sedangkan ion H+ dengan ion OH- membentuk molekul H2O. Reaksinya belum setara, maka kita setarakan. Yang pertama kita lihat adalah atom Na-nya. Na di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 2. Maka Na di ruas kiri saya kalikan 2. Kemudian atom S-nya di ruas kiri ada 1, di ruas kanan juga 1, sudah sama. Kemudian atom hidrogennya di ruas kiri itu pada H2SO4 ada 2, pada NaOH ada 2, jumlahnya 4. Maka di ruas kanan hanya ada pada H2O sebanyak 2, maka biar berjumlah 4 saya kalikan 2. Kemudian kita cek atom O-nya. Atom O-nya di ruas kiri pada H2SO4 ada 4, pada NaOH ada 2, jumlahnya 4 tambah 2, 6. Sedangkan di ruas kanan atom O-nya terdapat pada Na2SO4 sebanyak 4 dan H2O sebanyak 2, sehingga jumlahnya 4 tambah 2 sama dengan 6. Sehingga O di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama ya. Maka H2SO4 ditambah 2 NaOH menjadi Na2SO4 ditambah 2 H2O. Berikutnya saya tuliskan di sini mol awal, mol bereaksi, mol sisa. Mol awal H2SO4 saya tuliskan di sini 0,01 mol. Untuk NaOH-nya 0,02 mol. Untuk Na2SO4-nya 0, untuk H2O-nya 0. Kemudian kita mencari mol yang bereaksi. Ingat, untuk menuliskan mol yang bereaksi maka kita harus cari dulu pereaksi pembatasnya siapa. Pereaksi pembatas yaitu kita cari dengan cara mol awal dibagi dengan koefisien pereaksi. Yang pertama H2SO4 0,01 mol, koefisiennya 1, maka saya tuliskan 0,01 dibagi 1, hasilnya 0,01. Berikutnya mol awal NaOH 0,02 mol, koefisiennya 2, maka saya tuliskan 0,02 dibagi 2, hasilnya 0,01. Kita bandingkan antara H2SO4 dan NaOH, hasil bagi mol awal dengan koefisiennya H2SO4 0,01, NaOH 0,01. Ternyata sama, artinya kedua pereaksi ini tepat habis bereaksi. Sehingga saya tuliskan di sini mol yang bereaksi untuk H2SO4 adalah 0,01 mol dan mol bereaksi untuk NaOH adalah 0,02 mol. Sehingga kita bisa mencari mol Na2SO4 yang bereaksinya, kita bisa gunakan patokan dari mol H2SO4 ataupun mol dari NaOH, karena keduanya sama-sama tepat habis bereaksi. Nah, maka kita gunakan H2SO4 sehingga koefisiennya H2SO4 1, koefisiennya Na2SO4 juga 1, maka mol bereaksi untuk Na2SO4 adalah 0,01 mol. Kemudian untuk mol H2O bisa kita bandingkan dengan H2SO4. Koefisien H2SO4 1, koefisien H2O-nya 2, 1 berbanding 2. Maka mol bereaksi untuk H2O-nya adalah 0,02 mol. Bisa juga kita gunakan perbandingan dengan NaOH. NaOH koefisiennya 2, H2O juga 2, maka mol bereaksi H2O akan sama dengan mol bereaksi NaOH, yaitu 0,02 mol.
Sehingga mol sisa untuk H2SO4 adalah 0. Kemudian mol sisa untuk NaOH juga 0. Sedangkan Na2SO4 yang dihasilkan adalah 0,01 mol dan H2O adalah 0,02 mol. Perhatikan, di sini reaksinya adalah H2SO4 dan NaOH. Masing-masing habis bereaksi, sehingga tidak ada sisa senyawa asam maupun basa dalam reaksi. Seluruh asam kuat dan basa kuat tepat habis dalam reaksi dan terbentuk garam dan air. Maka campuran asam kuat dan basa kuat ini bersifat netral, sehingga pH campuran asam dan basa kuat tersebut adalah 7. Demikian materi kali ini tentang pH campuran larutan asam kuat dan basa kuat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.